Memaafkan orang lain itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada menahan amarah, saudara. Mengapa bisa dikatakan demikian? Beliau katakan dalam tafsirnya, li'anna al-afwa tarkul mu'akhadati ma'as-sara'ati 'anil musib. Artinya bahwa seseorang yang pemaaf itu hatinya telah kosong dari rasa dendam, telah kosong dari rasa iri, dari rasa dendam, dari rasa sakit hati terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Kosongin semua sakit hati kita, buang jauh-jauh, saudara. Dan sifat maaf ini tidaklah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang hatinya telah dihiasi oleh akhlakul karimah. Innama yakunu mimman ta'alla bi akhlaqil jamilah wa takhalla anil akhlaqil radilah. Saudara, dengan kata lain, ketika masih ada dendam dalam diri kita, masih ada dendam, ketika hati kita masih terasa begitu berat memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita, maka sesungguhnya hati ini telah dihiasi dengan akhlak yang tercela, saudara. Maka itu Allah menggunakan kalimat al-afu, itu menggunakan kalimat al-afu. Allah gambarkan bahwa sikap memaafkan orang lain secara harfiah itu, kata-kata al-afu adalah menghapus. Maksudnya gimana, saudara? Menghapus sisa-sisa luka dalam hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi belum dikatakan memaafkan jika ternyata masih ada bekas luka, masih ada bekas dendam, masih ada bekas amarah dalam hati kita. Sekalipun kita telah berjabatan tangan, sekalipun kita telah mengucapkannya, saudara, iya saya maafkan, tapi kalau di hati masih ada rasa dendam, masih ada rasa sakit hati, masih ada amarah, maka sesungguhnya kita belum memaafkan, saudara. Oleh karena itu, ketahuilah, memaafkan orang lain tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang hina dan rendah. Justru sebaliknya, kalau kita maafkan kesalahan orang lain yang telah nyata-nyata menyakiti hati kita, bahkan 7 turunan kita disakiti, kalau kita maafkan, maka itu akan membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Artinya, tidak ada seseorang yang beri maaf pada orang lain melainkan itu kemuliaan bagi orang tersebut. Dan tidaklah seorang hamba yang bertawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketahuilah bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang dalam hatinya telah diberikan keimanan akan adanya perniagaan, perdagangan yang sangat menguntungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi ketika orang itu memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya, sebenarnya dia telah berdagang, dia telah mengadakan perdagangan, perniagaan dengan Rabbnya, dan itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Maka itu, saudara, dengan memberi maaf pada saudara kita pada hari ini, di mana hari Idul Fitri ini setelah sebulan kita diterpa berpuasa, maka Allah menjamin, Allah muliakan diri kita, dan Allah berikan kebaikan untuk kita, ampunan yang sangat luas. Bukan Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Artinya, maka siapa orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya, maka pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Rasulullah mengabarkan bahwa beliau akan menjanjikan rumah bagi orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dengan sebuah hadisnya. Ana, kata Rasul, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'at wa in kana muhiqqan." Artinya, aku, kata Nabi, akan berikan jaminan rumah yang ada di pinggiran surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia itu adalah orang yang benar. Saudaraku, Ramadan telah mendidik kita
menjadi pemaaf. Maka pada bulan yang mulia ini Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Allah menunjukkan keagungan beliau, keagungannya. Bagaimana Allah menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya untuk para hamba-hambanya. Saudaraku, siapapun di bulan kemarin yang memohon ampunan, Allah ampuni. Siapapun yang meminta doa kepada Allah, Allah ijabah. Siapapun yang meminta segala doa dikabulkan, Allah kabulkan. Siapapun yang meminta apa yang dia minta, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Allah menutupi aib-aib kita, saudara. Karena begini, kalau Allah buka aib kita, satu persatu dibuka, tak sanggup kita tampil di depan orang. Tapi Allah Maha menutup aib kita. Aib kita ditutup serapat-rapatnya. Padahal kalau Allah buka, banyak sekali borok-borok kita, saudara. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha menutup aib kita. Untuk itulah kita bisa tampil di hadapan manusia, saudara. Maka Allah memiliki sifat al-afu, artinya Allah yang mengampuni, memaafkan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa hambanya. Dan Allah pula yang menahan siksa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bukankah Allah mampu menurunkan siksanya? Kalau dia berkehendak, Allah mampu menurunkan siksa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Setiap kesalahan kita, Allah mampu menghukum kita dengan siksaannya. Tapi itu tidak Allah kasih, saudara. Allah tidak berikan siksa kepada kita. Mengapa? Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan dan Allah Maha pengampun atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, mari kita tempuh, kita raih ampunan Allah SWT yang begitu luas, luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di mana Allah begitu luas untuk para hamba-hambanya ampunannya, yang bergemilang dengan dosa, yang bergemilang dengan maksiat, Allah ampuni, saudara. Ketika dia menghadap kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, dia bertobat atas segala kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, saudaraku. Lalu apa yang membuat kita masih enggan maafkan sesama kita? Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, saudara, ada seorang ibu yang enggan memaafkan kesalahan anaknya. Ada seorang ayah yang enggan memaafkan kesalahan anaknya. Ada seorang suami yang enggan memaafkan istrinya. Ada seorang istri yang enggan memaafkan dosa suaminya. Ada seorang saudara sekandung, sebapak, seibu menyimpan dendam yang begitu mendalam sehingga bisa sanggup bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak saling berjumpa, tidak saling menyapa saudaranya. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi, ada seorang anak yang justru masih bisa memendam amarahnya. Ternyata yang dia lakukanlah bersama orang-orang yang telah begitu berjasa buat dirinya. Siapa dia? Yaitu ayah dan bundanya. Justru dia dendam kepada ayah dan bundanya. Kalau ada orang seperti ini, sungguh amat sangat rugi, saudara. Maka sebagai seorang anak, jangan biarkan ada sedikit pun rasa benci yang tersimpan dalam dada kita kepada kedua orang tua kita. Jangan biarkan ada amarah, ada dendam yang tersisa untuk orang tua kita. Jangan, saudara. Itu akan menjauhkan kita dari keberkahan. Jangan pernah kita terbesit sedikit pun untuk menyakiti, apalagi mengecewakan orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang telah banyak berkorban untuk kita, dari kita dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita saat ini berada di sini, saudara. Sebesar apapun kesalahan orang tua kita dalam pandangan kita, maka tidak akan pernah sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan mereka. Maka itu di hari yang fitri ini, mintalah maaf kepada mereka. Cium tangan kedua orang tua kita. Ma, ayah, saya minta maaf atas segala